Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tianfit Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang para diplomasi. Sebelum itu, dengan mata kuliah pengantar diplomasi, di sini saya akan membawakan presentasi ciri 3 dari pengantar diplomasi tentang para diplomasi. Apa sih yang dinamakan para diplomasi? Diplomasi adalah salah satu unsur kekuatan nasional. Dalam konsepnya tentang kekuatan nasional, Mergento memasukkan unsur diplomasi sebagai unsur yang penting dalam kekuatan nasional. Unsur-unsur kekuatan nasional bagi setiap bangsa menurutnya terdiri dari kondisi geografis, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, eh, karakter nasional, moral nasional, kualitas pemerintahan, dan kualitas diplomasi. Mergento merumuskan kualitas diplomasi sebagai perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, dari tingkat pusat sampai daerah. Diplomasi adalah bagaimana kebijakan dan melaksanakan dalam meramu semua unsur kekuatan nasional dan teknik memanfaatkannya sebagai alat mencapai kepentingan nasional. Dari konsepsi di atas, Mergento telah menganggap penting pelaksanaan diplomasi, di mana tidak hanya pemerintah pusat yang mewakili kepentingan negara, namun telah memberi ruang untuk peran diplomasi pemerintah di daerah, atau diplomasi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan lokal. Dalam era globalisasi, fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non-negara dalam arena hubungan internasional. Lalu, daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi negara. Konsep para diplomasi pada awalnya dikembangkan Panafotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Hasek. Kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor subnasional. Apa saja sih tipe para diplomasi itu? Yang pertama adalah transborder para diplomasi. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah subnasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah. Tipe yang kedua adalah transregional para diplomasi, yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah subnasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung. Namun, negara di mana kedua pemerintahan subnasional tersebut berada berbatasan langsung dalam suatu kawasan. Tipe yang ketiga adalah tipe global para diplomasi, yaitu pemerintah subnasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Tiga bentuk para diplomasi ini sangat mungkin berkembang dan memberi kontribusi pada kinerja diplomasi negara secara utuh. Kemudian, apa saja sih kontribusi para diplomasi? Yang pertama, kontribusi para diplomasi bagi diplomasi Indonesia menuju ASEAN Community. Dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997 dan diperkuat dalam Bali Concord tahun 2003, negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015. Komunitas ini terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan atau ASEAN Political Security Community, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. Pemerintah Indonesia telah menetapkan total diplomasi sebagai strategi diplomasi nasional. Kebijakan ini mengadopsi secara luas keterlibatan publik dalam aktivitas diplomasi multijalur. Ketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 sangat memberi peluang optimalisasi diplomasi Indonesia dalam berperan memecahkan berbagai masalah yang ada baik di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN negara. Di era sekarang ini, diplomasi merupakan suatu jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Para diplomasi menjadi potensi yang sangat strategis bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN. Jika dapat dikelola dengan baik, namun, jika tidak, di tengah maraknya isu yang menekankan kepentingan daerah, hak daerah, dan kemampuan daerah dalam melakukan hubungan luar negeri, dalam berbagai bentuknya, para diplomasi ini di sisi lain dapat menjadi faktor kontraproduktif bagi kinerja diplomasi Indonesia.
Strategi diplomasi total yang ditetapkan pemerintah Indonesia yang berarti melibatkan seluruh komponen bangsa di pusat dan di daerah untuk mencapai kepentingan nasional secara implisit berarti mengakui peran strategis di para diplomasi. Selanjutnya, meningkatkan peran para diplomasi bagi penunjang kinerja diplomasi Indonesia yang dapat dilakukan pemerintah melalui yang pertama, menyiapkan regulasi yang kontributif bagi aktor subnasional, pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dan aktor nasional maupun subnasional. Yang kedua, menyiapkan sarana pemberdayaan dan advokasi kerjasama yang cukup dengan proses inisiasi, analisis, hingga praktek kerjasama. Melakukan komunikasi dan dialog yang intensif dan terbuka dengan pemerintah daerah serta komponen-komponennya, mengelola sistem kebijakan pusat dan daerah yang menumbuhkan self-reinforcing dari semua unit yang terlibat, memperkecil gap antara politik luar negeri sebagai kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Jika semua ini dilakukan dengan suatu kesadaran sama, maka Indonesia akan mampu mendorong proses transnasional regionalisme dalam ASEAN. Lalu, bagaimana sih hubungan para diplomasi? Para diplomasi akan sangat kontributif bagi kepentingan nasional bila dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat sebagai aktor nasional dalam hubungan internasional. Namun, seiring makin kaburnya batas antara isu daerah dan isu pusat, isu domestik dan isu internasional, sementara akses hubungan internasional sangat mudah tersedia bagi aktor subnegara, maka tidak mustahil aktivitas hubungan luar negeri oleh aktor subnasional ini berkembang mengarah pada diplomasi, yaitu diplomasi yang dilakukan pemerintah subnasional yang mengarah pada pencarian dukungan untuk kegiatan separatisme. Kemudian, apa saja sih bentuk para diplomasi di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk para diplomasi ada tiga, yaitu para diplomasi penerusan. Bentuk para diplomasi ini biasanya merupakan hasil dari penerusan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di luar negeri, yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah di dalam negeri yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah, kabupaten atau kota mendapatkan rekomendasi atau permintaan secara langsung dari pemerintah pusat untuk bekerjasama dengan kabupaten atau kota di luar negeri yang telah ditunjuk. Yang kedua adalah sister city atau sister province, disebut juga sebagai kota kembar atau provinsi kembar. Tipe kerjasama ini biasanya atas dasar kehendak dari masing-masing kabupaten atau kota yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Yang ketiga adalah para diplomasi dan NGO, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan lembaga transnasional. Tapi, mengapa tidak semua wilayah di Indonesia dapat melakukan para diplomasi? Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya pengetahuan terhadap potensi daerah. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak memadai. Yang keempat, kerumitan perizinan kegiatan para diplomasi. Yang kelima, ketidaktahuan pemerintah daerah mengenai potensi alternatif para diplomasi. Pada hambatan ketiga, ada kaitannya terhadap posisi daerah. Jika dilihat dalam analisa kesuksesan pada diplomasi, kota-kota yang memiliki banyak kesuksesan dan bekerja sama pada diplomasi adalah wilayah di Kepulauan Jawa atau wilayah dengan potensi alam yang baik. Dalam pelaksanaan pada diplomasi, infrastruktur sarana-prasarana, pendukung, dan potensi merupakan hal yang penting dalam kesuksesan para diplomasi. Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ini akan lebih banyak ditemukan di kota-kota strategis atau kota-kota yang dekat dengan ibu kota negara atau wilayah pemerintah pusat, sedangkan kota-kota kecil yang jauh dari pemerintah pusat biasanya akan lebih sulit untuk mendapatkan infrastruktur pendukung, juga kemudian menghambat kesempatan pelaksanaan para diplomasi. Lalu pada hambatan keempat mengenai perizinan, merupakan salah satu hambatan yang paling sering ditemui dalam kegiatan para diplomasi. Indonesia berbentuk kesatuan, walaupun telah memiliki otonomi daerah, pemerintah pusat masih memiliki kendali penuh atas kegiatan di setiap daerah, tidak terkecuali para diplomasi. Setiap daerah yang ingin melakukan kegiatan para diplomasi biasanya harus melakukan tahapan yang panjang dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan izin pemerintah pusat. Daerah untuk mendapatkan izin pemerintah pusat, lalu pemerintah provinsi, baru kemudian diteruskan permohonan tersebut oleh pemerintah provinsi kepada kemudian pemerintah pusat. Hambatan-hambatan di atas bukan bentuk hambatan yang paling umum terjadi di Indonesia dan telah mendapat banyak perhatian dari para peneliti para diplomasi. Ada beberapa tekanan dan dorongan dari pihak ahli kepada pemerintah pusat untuk mempermudah aturan perizinan. Namun, sepertinya belum ada titik terang mengenai hal tersebut. Adanya ketimpangan persebaran para diplomasi menjadi salah satu hambatan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju.
Untuk itu, patut direnungi kembali mengenai pentingnya para diplomasi dan hambatan dalam para diplomasi di Indonesia yang mungkin dihadapi untuk bisa segera dibenahi dengan baik dan memberikan kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan hubungan kerjasama lintas batas negara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contoh-contoh pada diplomasi Indonesia dengan negara lain. Yang pertama adalah DIY dengan Kyoto Prefecture Jepang. Kesamaan akan kedua wilayah yang berbeda negara ini, tapi karena Provinsi DIY dan Kyoto daerah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan menjadi daerah yang memiliki ketertarikan akan pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan beberapa alasan lainnya yang muncul akan terjadinya kerjasama antara pemerintah provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, dan prefektur Jepang sendiri. Dalam kerjasama sister provinsi ini memberikan banyak manfaat seperti bidang pendidikan, investasi, dan seperti iptek dan pariwisata tentunya bagi daerah istimewa Yogyakarta maupun Kyoto Prefektur Jepang. Yang kedua adalah Surabaya dengan Xiamen Cina. Dengan pertukaran pendidikan antara Xiamen Cina dengan Institut Tinggi Surabaya yang memiliki kesamaan dalam dua fakultas, andalannya teknik perkapalan dan teknik informatika, kerjasama dalam bidang pendidikan ini juga terbentuk karena memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya dikarenakan kedua belah pihak ini merupakan kota bahari dan memiliki beberapa perguruan tinggi yang juga berpengaruh dalam bidang kebaharian. Sehingga dalam kerjasama ini, kedua universitas tersebut melakukan pengembangan dalam dua fokus kesamaan yang ada di universitas masing-masing. Terjadinya kerjasama Sister City yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan kota Xiamen, China merupakan bentuk pelaksanaan para diplomasi di Indonesia dengan didukung oleh pemerintahan yang sudah terdesentralisasi dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten atau kota yang menjalin hubungan luar negeri maupun kerjasama luar negeri oleh pemerintah maupun instansi non-pemerintah luar negeri. Sehingga melalui para diplomasi yang terjadi, pemerintahan daerah dengan pihak luar negeri memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat kedua wilayah tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa mengirim email saya sudah tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku besar.